Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Pak Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di materi ke-8 yaitu literasi digital. Nah, berhubung materi hari ini adalah literasi digital, maka kita jumpanya di aplikasi digital atau LMS, Learning Management System, yaitu di Zoom. Namun, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi keberkahan kepada kita semua atas kegiatan yang kita lakukan ini pada hari ke-8. Nah, hari ke-8 ini agak spesial karena kita berjumpanya melalui tatap maya. Oke, tatap muka tapi di dunia maya. Oke. Hari ke-9, Pak. Hari ke-9 ya, Bu. Oh, hari iya, besok terakhir. Ya. Nah, untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah berhadir tepat waktu di Zoom ini, dan kita akan membahas atau mendiskusikan mengenai literasi digital. Seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan digital? Ada yang tahu nggak apa itu digital? Atau digitalisasi ataupun online? Nah, itu sama itu. Dunia maya, Pak, dunia maya. Dunia maya ya, dunia maya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa sih literasi digital tersebut? Oke. Di sini udah nampak ya, Bu? Oke. Jadi Nah, sebenarnya literasi digital adalah kemampuan kita, Bapak Ibu, untuk menggunakan, memahami, dan menerapkan aplikasi atau konten-konten yang berbasis web yang ada di internet atau berbasis aplikasi. Nah, kita sebagai guru berarti kita gunakan di dunia pendidikan. Namun, sebelum saya memasuki itu pengertiannya. Nah, mungkin ada beberapa masalah ataupun trouble ketika kita menggunakan aplikasi digital dalam sebuah pembelajaran atau di dunia pendidikan. Nah, di sini kan saya tampilkan. Nah, biasanya yang kita gunakan itu menggunakan perangkat TIK atau perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, perangkat TIK ini ada banyak Bapak Ibu, bukan hanya sekedar laptop, bukan hanya sekedar komputer, tapi juga perangkat-perangkat pendukung lainnya seperti speaker, keyboard, mouse, smartphone, dan proyektor, dan switch hub untuk penghubung jaringan internetnya, dan sebagainya. Nah, dari yang sudah saya jelaskan mengenai apa saja perangkat TIK, mungkin di sini ada Bapak Ibu lihat mengenai gangguan atau masalah-masalah atau gangguan ketika kita menggunakan perangkat TIK tersebut. Oke. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini ada perangkat teknologi ada pengirim dan penerima. Jadi kalau kita menggunakan perangkat TIK itu kita ada pengirim yang menggunakan perangkat yang sama, sama-sama menggunakan perangkat teknologi. Kemudian ada medianya, kemudian ada umpan baliknya. Nah, gangguannya ini yang disebut noise atau trouble. Nah, bagaimana solusi dari agar dapat menghindari gangguan atau trouble kita menggunakan perangkat TIK? Yang pertama kali adalah, langkah cepatnya kita adalah menggunakan restart. Oke, restart atau menghidupkan ulang perangkat kita baik di laptop maupun di komputer ataupun di smartphone kita masing-masing. Sebagai contoh, mungkin Zoom ketika kita Zoom atau lagi melakukan Google Meet, ketika melakukan pelatihan secara online, gangguan trouble mungkin jaringan atau apa,
Kita reset dulu, hidupkan ulang perangkat kita. Oke, setelah itu kita masuk kembali ke link Zoom ataupun di Google Meet yang untuk pelatihan tersebut. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua adalah melakukan hard reset perangkat kita. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu kita sudah memiliki data cadangan. Contoh, hard reset ini adalah fungsinya untuk mereset semua perangkat komputer ataupun smartphone ataupun laptop kita, sehingga ada beberapa data yang mungkin hilang. Makanya kita harus mempunyai data cadangan atau memiliki cold storage ataupun ruang penyimpanan awan ataupun ruang penyimpanan secara nyata, baik hard disk ataupun flash disk atau memory card dan sebagainya untuk menyimpan data kita agar ketika melakukan hard reset itu tidak hilang. Oke, nah itu yang langkah cepatnya. Kemudian masuk yang kedua, yaitu sebelumnya kita ini agak lama memeriksanya, misalnya ada gangguan. Yang pertama, kita periksa terlebih dahulu apakah perangkat kita sudah memenuhi kriteria aplikasi yang kita jalankan. Oke, contoh, kita menjalankan aplikasi di Zoom, sementara smartphone kita tidak support atau layanan Zoom. Jangan dong, Pi. Gunakan. Ayo kata tahu dulu sudah acara. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Nah, jika kita menjalankan sebuah aplikasi di sebuah smartphone, komputer, atau laptop, maka hal yang pertama sekali kita gunakan adalah perhatikan adalah jaringan internetnya. Apakah aplikasi tersebut menggunakan jaringan internet atau tidak? Nah, jika menggunakan jaringan internet, maka sudah dipastikan kita harus menghubungkan laptop, komputer, atau smartphone kita menggunakan jaringan internet seperti itu. Oke, ini beberapa perangkat TIC yang sudah saya jelaskan tadi. Ada laptop, ada komputer, ada smartphone. Ini berupa sistem operasi. Nah, perangkat TIC ini didukung namanya OS atau operating system. Oke, operating system di sebuah masing-masing device atau perangkat TIC kita, Bapak Ibu. Kalau laptop yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan pada umumnya menggunakan OS atau sistem operasi Microsoft. Mungkin ada yang mungkin laptop dari merek Apple, mungkin dia menggunakan iOS Apple, ya, iOS Apple atau Mac OS kalau yang tabletnya. Nah, kemudian ada juga yang untuk smartphone kita pada umumnya kita menggunakan Android. Oke, Android itu juga dari ekosistem dari Google, perusahaan Google. Nah, itu dia. Sedangkan kalau dia smartphone yang dari Apple, dia menggunakan iOS. Kalau tabletnya menggunakan macOS. Itu sistem operasi. Jadi jika sistem operasinya ini tidak ada, maka perangkat TIC ini juga tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian sekolah bakal nanti di tahun ajaran baru pemerintah akan meluncurkan platform teknologi sekolah penggerak, oke, yang spesifikasinya mungkin masih dikembangkan lagi oleh pemerintah pusat. Maka dari itu nanti kita lihat apakah platform teknologi sekolah penggerak tersebut memenuhi kriteria sesuai dengan perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Itu sih. Nah, cara mengetahuinya bagaimana, Bapak Ibu? Cara mengetahuinya adalah dengan cara, misal ini laptop ataupun smartphone Bapak Ibu sudah kira-kira sudah mau memenuhi kriteria, maka harus kita cek terlebih dahulu. Misalnya software ataupun platform teknologi sekolah penggeraknya tersebut harus minimal memori laptop kita RAM-nya harus 4. Berarti kita periksa dulu laptop kita RAM-nya 4 ataukah 2, seperti itu. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama, kita lihat di user manual atau manual book perangkat, baik laptop, komputer, ataupun smartphone kita. Kemudian yang kedua di kotak pembungkus perangkat. Nah, ini biasanya di handphone ini ada berapa RAM, RAM-nya berapa giga, seperti itu. Dan memori internnya berapa giga, seperti itu.
Kemudian informasi dari pencarian internet. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari informasi perangkat Bapak Ibu yang digunakan di internet. Contoh, kata kuncinya misalnya kita menggunakan laptop Asus misalnya, tipe serinya X441BA misalnya. Ya udah, kita ketikkan kata kunci di Google ataupun di mesin pencarian lain selain Google boleh. Spesifikasi Asus X441BA misalnya seperti itu. Nah, langsung muncul spesifikasinya. Nanti kita bisa lihat, bandingkan kira-kira perangkat kita memenuhi tidak dengan platform teknologi sekolah penggerak tersebut yang akan diluncurkan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, ada juga cara cepatnya. Nah, ini nanti saya kirimkan modulnya ke grup Bapak Ibu setelah pelatihan selesai. Tapi saya jelaskan aja secara singkat karena waktu kita juga tidak memungkinkan untuk menjelaskan seluruhnya. Oke. Nah, perangkat jenis komputer atau desktop laptop berbasis, ini yang berbasis operating sistemnya ataupun OS-nya itu Windows 10. Nanti ada klik menu start, kemudian Windows Toolbars, kemudian langsung klik about your PC, lalu tekan enter. Itu yang menggunakan Windows 10. Ada yang tips kedua yang menggunakan sistem information. Oke, information, buka menu start, kemudian ketik information lalu tekan enter. Langsung dia muncul semua. Nah, untuk pakai yang Windows lama atau Windows 7, tips yang pertama melalui properties, buka My Computer, kemudian arahkan ke kursor My Computer, lalu klik properties, itu kan muncul semua. Nah, atau cara lebih cepatnya lagi menggunakan instruksi DXDiag. Oke, menggunakan tombol DXDiag. Oke, menggunakan tombol DXDiag. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, tombol DXDiag. Caranya kayak mana? Seperti apa caranya? Jendela tekan lambang Windows di keyboardnya, kemudian bersamaan dengan tombol huruf R, maka akan timbul kotak dialog. Nah, ketika muncul kotak dialog seperti ini, maka diklik atau ketik DXDiag di komputer Bapak Ibu. Di situ akan muncul semua spesifikasinya. Nah, kalau di smartphone lebih gampang lagi. Lebih gampang karena ketik menu setting, kemudian about phone atau tentang perangkat, langsung muncul spesifikasi perangkat yang kita gunakan. Oke. Kemudian atau bisa menggunakan aplikasi. Misalnya kita download aplikasi di Play Store atau di OS-nya Apple juga boleh. Ada CPU-Z atau di Numpad AIDA 64. Dari situ, dari aplikasi tersebut, bisa langsung kita ketahuan, kita klik langsung spesifikasi perangkat kita. Nah, nanti ketika diluncurkan platform teknologi sekolah penggerak, maka kita harus menginstalnya di laptop ataupun di smartphone kita masing-masing. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita install. Nah, misalnya ini cara menginstal RKAS misalnya. Ini mungkin untuk operator sekolahnya ini. Nah, mungkin ada linknya. Nanti kita kita klik linknya tersebut. Nah, setelah itu baru kita ikuti langkah-langkah yang diberikan di websitenya tersebut. Nah, pada gawai, kalau pada gawai masih berbasis sistem operasi Android, nanti bakal diberitahukan, nanti bisa langsung aja ke Google Play seperti itu. Atau mengaksesnya melalui Google web browser atau web pemerintah yang ingin kita download seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah dapat akun belajar atau akun belajar.id untuk siswanya yang di sekolah maupun untuk guru dan admin dan atau kepala sekolahnya. Ini mungkin sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih kaitannya dengan Merdeka Belajar yang kita gaungkan atau yang kita laksanakan pada hari ini konsepnya. Yaitu artinya kita sebagai pendidik atau sebagai guru memanfaatkan semua media yang ada ya sebagai dalam proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran bagi murid yang
bagi murid, bagi siswa kita, seperti itu. Nah, ada juga yang sudah kita gunakan seperti ini. Nah, ada banyak alatnya sih sebenarnya, ada berbagai macam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tools pembelajaran kolaboratif dari ekosistem Google. Oke, ada banyak. Yang pertama itu aplikasi kolaborasi pembelajaran. Nah, biasanya itu pembelajaran online. Oke, nanti yang kedua saya jelaskan juga sedikit tentang penyimpanan daring atau penyimpanan cold storage. Nah, ini dia. Nampak ya Bapak Ibu? Nampak atau tidak ini? Ya Pak, nampak Pak. Nampak ya? Oke, di sini Ya. ada Google Docs, ada Google Slide, Google Sheet, Google Form. Nah, masing-masing punya fungsi. Saya jelaskan dulu fungsi yang pertama. Google Docs ini dia sama kayak seperti Microsoft Word, tapi fungsinya kalau di Google Docs ini kita bisa mengeditnya secara bersamaan. Jika si pengirim link tersebut mengizinkannya, seperti itu. Kan? Di sini bilang mengedit dan membagi untuk berkolaborasi secara online. Nah, Google Docs. Kemudian ini cara mengaksesnya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di YouTube, ada banyak tutorialnya. Saya jelaskan sedikit. Mungkin yang sudah punya akun Google bisa digunakan akun belajar.id-nya untuk mengakses Google Docs ini. Seperti itu. Oke. Google Slide. Nah, Google Slide ini seperti dia Microsoft PowerPoint yang di laptop kita atau di komputer kita. Tapi kita juga bisa ngeditnya secara real time atau online bersama teman-teman kita. Misalnya kerja kelompok seperti yang kita lakukan sekarang dengan teman-teman yang lain, bisa. Misal diizinkan untuk mengaksesnya atau izin akses seperti itu di menu Google Slide ataupun Google Doc-nya tersebut. Ini hampir sama, menunya juga ada di ekosistem Google. Nah, sedangkan Google Sheet ini seperti Microsoft Excel di laptop kita, terbitan Microsoft. Nah, tapi Google Sheet ini adalah ekosistem dari Google atau termasuk dia Google Workspace for Education seperti itu. Nah, Google Form biasanya ini untuk saya pernah menggunakan Google Form untuk ujian, untuk melakukan pendataan, atau bahkan untuk absen juga bisa. Seperti itu dia Google Form ini. Nanti bisa kita coba sama-sama jika ada waktunya. Nah, Google Docs Editor. Nah, ini ada fitur unggulan Google Editor yaitu mengedit secara bersamaan dengan berbagai file menu share. Nah, ini sama dia. Jadi dalam satu Google Docs ini, Google Docs itu terdiri dari Sheets, Google Sheets, Google Docs, kemudian ada Form, kemudian ada PowerPoint seperti itu. Nah, di aplikasi penyimpanan daring, masuk yang kedua ya Bapak Ibu, ada namanya Google Drive atau kita penyimpanan daring ini atau bahasa kerennya ya Bu Dameria, cold storage. Nah, Bu Dameria udah agak pening ini. Ring-ring sikit lah Bu ya. Ntar, oke, nanti cold storage. Nah, Google Drive. Nah, kalau kita menggunakan akun belajar.id itu batas penyimpanan data kita itu unlimited. Tapi kalau akun pribadi kita hanya dapat 15 GB. Itulah Google Drive. Ini bisa diakses kapanpun, baik secara offline maupun online. Kemudian Dropbox itu dari websitenya Dropbox. Kemudian dari OneDrive itu dari Microsoft. Oke, dari Microsoft seperti itu. Nanti kelewatan Pak. Udah mungkin sekian dari Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan mengenai literasi digital hari ini? Oh, mantap Pak, mantap. Udah mantap Bapak Ibu? Mantap Pak. Oke, mungkin demikian dari saya. Pertanyaan reflektifnya pada hari ini ya, nanti untuk tugas sebagai penanya refleksi terbimbing. Pertanyaannya boleh Bapak Ibu catat atau ingat saja juga boleh, hanya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah sejauh mana Bapak Ibu mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, di satuan pendidikan Bapak Ibu. Itu saja. Oh, yang kedua lah, satu lagi. Yang kedua, aplikasi atau aplikasi apa sajakah yang sering Bapak Ibu gunakan selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini? Mungkin demikian.
Nanti kita ketemu lagi di hari berikutnya. Nanti masing-masing peserta untuk mempresentasikan hasil refleksinya. Demikian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.